menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri.
Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Itu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita. Kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika,
maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular, gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan.
Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.
Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut.
Selain Ketua Umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan Kim, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular, gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita.
Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPRD
Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini?
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi.
Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi.
Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain Ketua Umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan Kim, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular.
Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai.
tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya
Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita
Habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribun News, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih.
Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain Ketua Umum, hadir pula para petinggi partai diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai.
Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular, gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi, belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus berubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak?
Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini.
Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Jokowi. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PER, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Isya Muldoko, Ketua MPR yang beliau selesaikan. Ketua MPR yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak? Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak? Tahu nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini. Sampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang, akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular.
Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai,
tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP, hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya
Tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita
habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih.
Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus enggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Itu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai.
Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain Ketua Umum, hadir pula para petinggi partai diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak?
Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non koalisi dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang. Kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini.
Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribun News, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus Enggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang
kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati.
Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribun News, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah.
Tapi lihat pembangunannya, terbengkalai, ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk, untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular, gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak? Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita di ambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri.
Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus Nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika,
maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan.
Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi, dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kita aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.
Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular, gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat, sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Rapimnas tersebut.
Selain Ketua Umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan Kim, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan khusus nggak? Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah itu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita.
Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat melempar candaan saat apel akbar kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024. Saat itu ia berkelakar banyak menyusupkan kader partainya ke partai politik lain. Prabowo mulanya membuka apel akbar kader dengan menyapa satu persatu tamu undangan. Saat itu ia menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang juga ex-petinggi Gerindra Sandiaga Uno yang kini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebut bahwa Sandiaga Uno adalah kader Gerindra yang ia susupkan ke P3. Candaan itu pun direspons tawa ribuan kader Gerindra. Prabowo berkelakar banyak menyusupkan kader Gerindra ke partai politik lainnya. Ia pun meminta seluruh ketua umum partai politik untuk berhati-hati. Adapun apel kader sekaligus penutupan Rapimnas Gerindra ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan pantauan Tribunnews, Prabowo, Jokowi dan Ma'ruf Amin kompak datang bersama. Ketiganya juga kompak memakai pakaian safari berwarna putih. Mereka pun terlihat berjalan bersama saat menuju arena Rapimnas Gerindra. Di belakangnya terlihat sejumlah ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang turut mendampingi. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, terlihat pula Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka, turut menghadiri Rapimnas tersebut. Selain ketua umum, hadir pula para petinggi partai, diantaranya petinggi PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, dan PKS. Selain perwakilan KIM, ada juga sejumlah Menteri Kabinet Jokowi yang hadir, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Berikutnya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Gitu aja. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPRD
Bali. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Sabtu 31 Agustus kemarin. Prabowo mengibaratkan jika koruptor kabur hingga ke benua Antartika, maka dirinya akan mengirim pasukan khusus untuk mencari. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ia juga akan menyiapkan anggaran khusus di masa pemerintahannya mendatang. Prabowo menegaskan dirinya tak pandang bulu dalam memberantas koruptor. Bahkan jika berasal dari kader Gerindra sekalipun, ia tetap akan mengejar sampai tertangkap. Semua indikator menunjukkan kita diambang kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. Ambruk plafonnya. Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Dan akibatnya, kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi